Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas laboratorium pengantar akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke materi mengenai jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan akun-akun yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Terdapat 4 jenis akun yang perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu mengenai beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Yang ketiga, ada pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue. Dan yang keempat, ada beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Namun, secara garis besar kan tadi ada 4 jenis yang perlu disesuaikan. Nah, tapi ada beberapa tambahan yang memang harus kita sesuaikan juga nih akun-akunnya. Yaitu yang selanjutnya ada beban penyusutan atau depreciation expense. Nah, yang ke-6 ada supplies atau perlengkapan, dan yang ke-7 ada penyisihan piutang tak tertagih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian satu persatunya agar lebih jelas gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, di sini untuk beban dibayar di muka atau prepaid expense terdapat 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan aset. Dan yang kedua, ada pendekatan beban. Nah, jadi untuk jurnal penyesuaian di sini ada 2 pendekatan untuk beban dibayar di muka atau prepaid expense. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai beban dibayar di muka atau prepaid expense dengan pendekatan aset. Nah, di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Maret tahun 2019, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 5.400.000. Nah, di sini kalau menggunakan pendekatan aset, saat di jurnal umum, transaksi ini dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita membayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan. Nah, saat di jurnal umum, yang dilakukan saat menjurnal di tanggal 1 Maret, yaitu kita masukkan ke dalam aset terlebih dahulu di sini, ke akun aset, yaitu prepaid insurance. Dengan kita bayar premi, di sini prepaid insurance-nya bertambah. Prepaid insurance bertambah posisinya di debit. Nah, di sini debitnya prepaid insurance, kreditnya cash, karena kita bayar. Nah, sebesar berapa? Sebesar 5.400.000 sesuai dengan soalnya. Nah, di tanggal 31 Desember kita harus sesuaikan. Sebenarnya yang masih menjadi aset kita itu berapa? Nah, kan di tanggal 1 Maret kita punya aset prepaid insurance sebesar 5.400.000. Nah, tapi 5.400.000 ini untuk 1 tahun ke depan. Artinya, dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember, tanggal 31 Desember ini akhir periodenya. Nah, di sini sampai dengan tanggal 31 Desember otomatis sudah kita gunakan, sudah perusahaan gunakan. Maka ada beberapa atau 10 bulan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember itu sudah menjadi beban karena sudah kita gunakan itu. Nah, di sini berarti di tanggal 31 Desembernya kita harus mencari bebannya berapa. Jadi kalau pakai pendekatan aset saat jurnal umum
yang kita jurnal itu asetnya. Nah, tapi saat kita melakukan jurnal penyesuaian, yang kita cari yaitu bebannya berapa. Gitu. Nah, di sini berarti bebannya itu kan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember. Atau yang sudah terpakai, atau yang sudah kita gunakan. Gitu. Atau sudah yang jatuh tempo. Nah, jadi di sini kan 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember itu 10 bulan. Nah, artinya kita di sini harus mencari bebannya berapa, beban asuransinya berapa. Nah, maka beban asuransinya yaitu dari 5.400.000 dikali 10 per 12. 10 bulan ini dari periode yang sudah kita gunakan. Sedangkan 12 ini, karena di sini kita bayar premi untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Nah, maka diketahuilah beban asuransi yang sudah kita gunakan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember ada 4.500.000. Maka di sini jurnalnya yaitu debitnya insurance expense atau beban asuransi. Nah, kreditnya prepaid insurance, asetnya 4.500.000. Jadi di sini awalnya di tanggal 1 Maret kita punya aset 5.400.000 karena kita bayar premi asuransi untuk 1 tahun. Nah, tapi sampai dengan tanggal 31 Desember otomatis sudah kita gunakan selama 10 bulan. Maka kalau pakai pendekatan aset yang kita cari itu bebannya berapa? Nah, di sini bebannya berarti beban apa? Beban asuransi atau insurance expense. Beban bertambah posisinya di debit. Maka di sini insurance expense-nya di debit. Nah, asetnya karena sudah kita gunakan otomatis akan berkurang. Prepaid insurance kita akan berkurang karena sudah kita gunakan. Nah, maka aset berkurang posisinya di kredit. Di sini posisinya di kredit prepaid insurance-nya. Nah, sebesar 4.500.000 beban atau asuransi yang sudah kita gunakan. Nah, ini penjelasan apabila kita membuat ayat jurnal penyesuaian mengenai beban dibayar di muka atau prepaid expense dengan pendekatan aset. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai beban dibayar di muka atau prepaid expense dengan pendekatan beban. Nah, di sini kita baca dulu contoh soalnya. Pada tanggal 1 Maret tahun 2019, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 5.400.000. Soalnya sama seperti soal sebelumnya dengan menggunakan aset. Nah, sekarang dengan pendekatan beban. Nah, perbedaannya, kalau tadi saat kita melakukan jurnal umum, membuat jurnal umum di tanggal 1 Maret dengan menggunakan pendekatan aset, kita catat sebagai asetnya, yaitu prepaid insurance. Sedangkan kalau kita melakukan jurnal umum dengan menggunakan pendekatan beban, maka yang kita catat di tanggal 1 Maret itu yaitu bebannya, beban asuransi atau insurance expense. Jadi di tanggal 1 Maret ini yang 5.400.000 ini sudah kita anggap sebagai beban asuransi. Di sini insurance expense besar 5.400.000. Kreditnya tetap cash karena kita bayar sebesar 5.400.000. Nah, saat kita membuat jurnal penyesuaian di akhir periode atau di tanggal 31 Desember, nah yang harus kita catat itu, yang harus kita cari yaitu asetnya berapa. Jadi yang belum terpakainya berapa? Nah, jadi ingat kalau pakai pendekatan aset, yang kita cari beban saat di jurnal penyesuaian, sedangkan kalau untuk pendekatan beban, saat di jurnal penyesuaian yang kita cari asetnya. Jadi kebalikan. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu kan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember itu kan memang sudah menjadi beban.
sudah digunakan. Nah, sekarang yang kita cari asetnya atau yang belum digunakan atau yang belum jatuh tempo. Berarti yang belum jatuh temponya itu mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 28 atau bulan Februari tahun 2020. Nah, berarti yang masih menjadi aset kita atau yang belum digunakan atau yang belum jatuh tempo, yaitu ada 2 bulan. Nah, jadi asetnya itu, cara menghitungnya dari 5.400.000 dikali 2 per 12. 2 ini dari yang belum kita gunakan atau yang masih menjadi aset kita. Sedangkan 12 ini merupakan jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. Nah, ketemulah prepaid insurance-nya atau aset kita atau asuransi dibayar di muka kita sebesar 900.000. Nah, sedangkan kalau kita cari mencari bebannya nih, beban asuransinya itu yang seharusnya yaitu 5.400.000 dikurangi 900. Karena yang baru kita gunakan yaitu 10 bulan. Atau bisa cara mudahnya 5.400.000 dikali 10 per 12. Tetap ketemunya 4.500.000. Nah, tapi ini hanya untuk pembuktian saja, untuk cara mencari bebannya, tapi yang benar-benar kita cari kalau kita pakai pendekatan beban, yaitu asetnya atau prepaid insurance-nya. Nah, di sini berarti jurnalnya itu prepaid insurance kita bertambah, atau aset kita bertambah. Nah, prepaid insurance bertambah posisinya di debit. Kreditnya yaitu insurance expense. Nah, sebesar berapa? Sebesar asetnya berapa yang belum digunakan. Berarti kan di sini 900.000, maka masuk 900.000. Seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini logikanya, saat kita membayar tanggal 1 Maret, insurance expense kita catat sebagai beban. Nah, beban untuk 1 tahun sudah kita akui di sini, insurance expense 5.400.000. Nah, tapi sebenarnya beban kita sampai dengan akhir periode itu bukan 5.400.000. Karena di sini beban kita baru 10 bulan. Beban kita 10 bulan. Tapi di sini kita catat 12 bulan nih. Yang 5.400.000 ini 12 bulan. Nah, maka harus kita sesuaikan saat di akhir periode, kita harus sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya yaitu beban kita baru 10 bulan. Dari 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Desember. Maka yang harus kita akui sebenarnya yaitu 10 bulan, bukan 12 bulan. Nah, maka yang 2 bulannya kita akui sebagai aset. Kita akui sebagai aset, maka di sini asetnya bertambah, prepaid insurance-nya bertambah sebesar 900 atau 2 bulan. Nah, terus di sini karena sebenarnya kan tadi 10 bulan ya, beban yang benar-benar menjadi beban kita. Nah, maka di sini tapi kita catat sebagai 12 bulan, maka di sini kita harus kurangi 2 bulan, karena yang insurance expense ini hanya 10 bulan, jadi di sini harus kita kurangi sebesar 900.000 atau sebesar 2 bulan, seperti itu, agar keadaannya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, baik menggunakan pendekatan aset maupun menggunakan pendekatan beban, hasilnya sama saja. Nah, di sini bebannya tetap 4.500.000. Kalau kalian cari di sini juga bebannya tetap 4.500.000 karena 5.400.000 dikurangi 900, ketemulah 4.500.000 gitu. Dan prepaid-nya pun tetap sama. Di sini prepaid-nya 900.000.
Nah, di aset di sini prepaid-nya berarti tinggal dikurangi 5.400.000 dikurangi 4.500.000. Prepaid-nya tetap 900.000. Jadi, baik menggunakan pendekatan aset maupun menggunakan pendekatan beban, seharusnya hasilnya tetap sama. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Di sini terdapat contoh soal. Kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 1 September tahun 2019, perusahaan menerima kas dari pelanggan sebesar 3.600.000 untuk iklan yang akan dipasang 12 kali. Pemasangan dilakukan sebulan sekali. Nah, jadi di sini kita sebagai perusahaan iklan nih. Di sini kita menerima uang terlebih dahulu dari pelanggan untuk pemasangan 12 kali iklan. Nah, di sini untuk pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, ini kan merupakan akun utang ya. Nah, di sini pendekatannya juga ada dua. Ada pendekatan utang, ada pendekatan pendapatan. Gitu. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu untuk pendekatan utang. Nah, di sini untuk pendekatan utang, saat kita membuat jurnal umum di tanggal 1 September saat menerima kas, kita catatnya sebagai utang, sebagai unearned revenue di sini. Nah, jadi saat kita menerima uang 3.600.000, nah di sini 1 September otomatis cash di debit karena kas kita bertambah. Terus kreditnya di sini unearned revenue kita catat sebagai utang. Unearned revenue ini merupakan kelompok utang. Pendapatan diterima di muka itu merupakan kelompok utang. Nah, di sini cash di debit, kreditnya unearned revenue atau cash-nya bertambah, utang kita bertambah sebesar 3.600.000. Nah, saat kita membuat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember, nah maka yang kita cari yaitu pendapatan jasa kita berapa? Pendapatan atau uang yang benar-benar sudah menjadi hak kita, itu hak perusahaan. Nah, di sini berarti kan yang sudah kita kerjakan dari 1 September sampai tanggal 31 Desember yaitu 4 kali pemasangan. Karena di sini pemasangan dilakukan sebulan sekali. Ini kan 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Nah, di sini berarti cara mencari pendapatan jasa, berarti kan di sini 4 bulan ini atau 4 kali pemasangan sudah kita lakukan. Nah, maka pendapatan jasa kita atau pendapatan yang sudah benar-benar menjadi hak kita yaitu 3.600.000 dikali 4 kali pemasangan dibagi 12. Karena di sini 3.600.000 itu untuk 12 kali pemasangan. Ketemulah 1.200.000. Nah, 1.200.000 ini merupakan hak atau pendapatan yang sudah benar-benar menjadi pendapatan kita karena sudah kita lakukan jasanya. Nah, di sini maka saat kita membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember yaitu unearned revenue di debit, kreditnya service revenue. Jadi utangnya berkurang, unearned revenue-nya berkurang, di debit utangnya berkurang nih. Service revenue kita bertambah karena sudah benar-benar kita lakukan jasanya, maka sudah menjadi hak kita. Nah, di sini unearned revenue-nya di debit, kreditnya service revenue. Sebesar berapa? Sebesar yang sudah kita lakukan, yang sudah benar-benar menjadi pendapatan kita. Seperti itu. Jadi untuk pendekatan utang yang kita cari di jurnal penyesuaian yaitu pendapatannya berapa. Nah, sekarang kita lanjut ke pendapatan diterima di muka atau unearned revenue dengan menggunakan pendekatan pendapatan.
Nah, di sini untuk soalnya tetap sama. Pada tanggal 1 September tahun 2019, perusahaan menerima kas dari pelanggan sebesar 3.600.000 untuk iklan yang akan dipasang 12 kali. Pemasangan dilakukan sebulan sekali. Nah, maka di sini kalau kita menggunakan pendekatan pendapatan, saat melakukan jurnal umum kita catat sebagai pendapatannya. Di sini 1 September, saat kita menerima cash, otomatis kita akan mendebit cashnya di debit. Nah, saat kita melakukan jurnal umum dengan menggunakan pendekatan pendapatan, maka di sini kita akan langsung mencatatnya sebagai pendapatan kita atau service revenue sebesar 3.600.000. Nah, di akhir periode, di tanggal 31 Desember, kita harus sesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nah, berarti yang kita cari itu utang kita berapa. Logikanya, kita sudah mengakui pendapatan untuk 12 kali pemasangan. Tapi sebenarnya yang baru dipasang itu baru 4 kali. Berarti seharusnya yang baru menjadi service revenue kita, yang benar-benar menjadi pendapatan kita baru 4 bulan. Tapi kita catat di sini malah 12 bulan. Nah, kita catat di sini 12 bulan, maka harus kita sesuaikan. Service revenue-nya harus kita debit. Harus kita kurangi. Service revenue-nya di debit, kreditnya unearned revenue. Sebesar berapa? Sebesar yang menjadi utang kita, yang masih menjadi utang kita, yang belum kita lakukan jasanya. Nah, berarti kan di sini yang belum kita lakukan yaitu, berarti kan tadi udah 4 bulan tuh, berarti udah 4 kali pemasangan. Berarti 12 dikurang 4, 8. Atau kalau dicari menggunakan perhitungan bulan, yaitu dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Agustus. Di sini karena kita pasangnya itu sebulan sekali, berarti 12 kali ini untuk 12 bulan. Nah, di sini 1 Januari sampai tanggal 31 Agustus itu 8 bulan. Maka pendapatan diterima di muka atau utang kita yang belum kita lakukan jasanya yaitu 3.600.000 dikali 8 dibagi 12 sama dengan 2.400.000. Maka yang kita catat di sini 2.400.000 yang masih menjadi utang kita. Nah, jadi di sini pendapatan kita berkurang sebesar 2.400.000 karena belum kita lakukan jasanya. Maka pendapatannya di debit, kreditnya masuklah utang atau pendapatan diterima di muka atau unearned revenue sebesar 2.400.000. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini untuk pendapatan, kalau kita menggunakan pendekatan utang, di sini pendapatannya tetap 1.200.000. Dan di sini unearned-nya 1.200.000. Nah, punten. Di sini service revenue-nya 1.200.000, sedangkan unearned revenue-nya yaitu 2.400.000. Dapatnya dari 3.600.000 dikurangi 1.200.000. Nah, sedangkan di sini juga sama pasti. Nah, di sini service revenue-nya berarti kan 3.600.000 dikurangi 2.400.000. Ketemulah pendapatan jasa yang seharusnya itu 1.200.000. Kan sama berarti ya di sini. Nah, pendapatan jasanya 1.200.000 sama. Nah, unearned-nya berarti kan 2.400.000. Di sini pun sama, berarti 3.600.000 dikurangi 1.200.000, 2.400.000. Jadi, baik itu menggunakan pendekatan utang maupun pendekatan pendapatan, hasilnya tetap sama. Gitu. Jadi, saya ulangi, kalau untuk beban dibayar di muka atau prepaid expense, kalau pakai pendekatan aset, saat jurnal penyesuaian yang kita cari bebannya berapa. Nah,
kalau menggunakan pendekatan beban, saat jurnal penyesuaian yang kita cari asetnya berapa. Nah, kalau yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, saat menggunakan pendekatan utang, yang kita cari pendapatan jasa yang benar-benarnya itu berapa? Pendapatan kita itu yang menjadi hak kita berapa? Nah, sedangkan kalau menggunakan pendekatan pendapatan, saat jurnal penyesuaian yang kita cari itu utangnya berapa? Jadi kebalikannya aja. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke jenis ketiga, yaitu pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue. Kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2019, perusahaan menerima wesel dari pelanggan dengan nilai nominal 7.200.000. Bunga 6%, jangka waktu 6 bulan atas jasa yang telah diberikan. Nah, jadi di sini perusahaan menerima wesel, artinya di sini ada notes receivable atau wesel tagih. Kita menerima 7.200.000. Nah, bunganya 6%, jangka waktu 6 bulan. Berarti saat jurnal umum di tanggal 1 Oktober 2019, kita mencatatnya yaitu notes receivable pada service revenue atau piutang wesel atau wesel tagih kita bertambah karena kita dapat wesel, otomatis itu merupakan piutang wesel atau wesel tagih atau notes receivable bertambah posisinya di debit 7.200.000. Kreditnya kita itu telah memberikan jasa, otomatis masuklah service revenue. Service revenue kita atau pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah posisinya di kredit sebesar 7.200.000 sesuai dengan nilai nominalnya. Nah, di sini saat kita melakukan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember, maka yang kita cari apa? Yaitu yang kita cari pendapatan yang masih akan kita terima. Jadi kita sudah pendapatan itu sudah menjadi hak kita, tapi belum kita terima. Nah, contohnya apa? Di sini contohnya yaitu ada pendapatan bunga atau piutang bunga. Nah, di sini tadi ada bunga 6%. Kita di sini punya piutang wesel berbunga 6%. Otomatis ini bunga kita, hak kita 6% ini dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember berarti sudah menjadi hak kita. Gitu. Nah, di sini 6% ini merupakan bunga untuk 1 tahun. Maka yang sudah menjadi hak kita, cara menghitungnya yaitu dari nilai nominal 7.200.000 dikali persentase bunga 6% dikali berapa lama nih jangka waktunya dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Berarti kan Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3/12. Jangan 3/6, salah. 6 ini hanya jangka waktunya. Sedangkan bunga ini, bunga 1 tahunan, tetap per 12. Nah, sama dengan 108.000. Maka kita masukkan di sini. Interest receivable, debit 108.000, kreditnya interest revenue 108.000. Jadi piutang bunga kita bertambah di debit, piutang kan aset, berarti di debit. Nah, kreditnya berarti interest revenue atau pendapatan bunga. Nah, jadi kalau untuk pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue, jurnalnya selalu sama. Bla 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 receivable, bla 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 revenue. Pasti di sini belakangnya receivable, di debit receivable, kreditnya itu revenue. Seperti itu.
Kalau untuk pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue selalu sama. Pasti debitnya receivable, kreditnya revenue. Untuk selanjutnya, kita bahas mengenai beban yang masih harus dibayar, accrued expense. Nah, di sini contohnya, gaji sebesar 5 juta masih terutang pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini kita masih punya utang gaji sebesar 5 juta. Maka di tanggal 31 Desember, yaitu salaries expense di debit, kreditnya salaries payable. Jadi beban gaji kita bertambah sebesar 5 juta, utangnya pun bertambah sebesar 5 juta karena di sini masih terutang atau belum kita bayar. Gitu. Nah, untuk beban yang masih harus dibayar atau accrued expense pun sama. Jurnalnya di debit selalu expense, bla 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 expense, kreditnya bla 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 payable. Jadi debit expense, kredit payable. Dengan jumlah terutangnya berapa. Seperti itu. Nah, jadi untuk pendapatan yang masih harus diterima dan beban yang masih harus dibayarkan, itu jurnalnya selalu seperti ini. Gitu. Oke, untuk selanjutnya, selain 4 jenis tadi, ada beberapa akun yang memang harus kita sesuaikan. Contohnya yaitu yang kelima, yaitu beban penyusutan atau depreciation expense. Beban penyusutan ini selalu dilakukan untuk aset tetap, kecuali tanah. Tanah tidak ada beban penyusutannya. Nah, di sini kita baca dulu, di sini ada contoh soal. Diketahui peralatan per 31 Desember 2019 yaitu 30 juta. Di sini peralatannya 30 juta. Penyusutan peralatan sebesar 5% per tahun. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya di sini tetap di akhir periode tanggal 31 Desember. Nah, di sini untuk akunnya berarti di sini debitnya depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation. Nah, di sini tergantung asetnya apa. Karena di sini peralatan berarti depreciation expense, equipment, accumulated depreciation, equipment. Kalau di sini bangunan atau gedung berarti di sini building. Gitu. Jadi untuk ini tergantung asetnya apa. Nah, di sini berarti cara perhitungannya yaitu 30 juta dari harga perolehannya dikali 5%. 5% di sini merupakan persentase penyusutan per tahun. Berarti di sini 30 juta dikali 5%, ketemulah 1.500.000. Maka tinggal kita masukkan depreciation expense-nya 1.500.000, accumulated depreciation-nya 1.500.000. Nah, terkadang ada beberapa soal di sininya itu hanya depreciation expense. Jadi depreciation expense-nya itu digabung. Baik itu equipment atau building, itu tidak masalah. Nah, jadi tinggal kalian masukkan kalau memang nanti akunnya itu gabungan, itu tinggal kalian masukkan depreciation expense saja. Nah, tapi kalau untuk accumulated depreciation expense, nah, untuk accumulated ini harus satu-satu. Jadi equipment, building. Gitu. Jadi kalau ini bisa digabung, misal kalau ada gedung dan peralatan bisa digabung hanya depreciation expense saja, tapi kalau untuk akumulasinya tetap harus accumulated depreciation equipment, accumulated depreciation building. Gitu. Harus dirinci satu-satu. Gitu. Nah, tapi kalau memang nanti di soal kalian menemukan di sininya dipisah untuk depreciation expense-nya, ada yang equipment, ada yang building, ada yang vehicle. Nah, berarti itu tetap dipisah. Gitu. Jadi tergantung soal, tapi kalau memang soalnya digabung tidak masalah untuk ininya digabung, tapi kalau ini tetap harus dipisah untuk akumulatifnya satu-satu.
Seperti itu. Ini untuk beban penyusutan. Jurnalnya selalu sama. Debit depreciation expense, kredit accumulated depreciation. Untuk selanjutnya, di sini ada perlengkapan atau supplies. Kita baca dulu contoh soalnya. Pada tanggal 3 November, dibeli perlengkapan sebesar 3 juta secara tunai. Nah, perlengkapan berdasarkan perhitungan fisik di tanggal 31 Desember 2019 ada 1.200.000. Jadi awalnya di tanggal 3 November kita belinya 3 juta. Nah, tapi ternyata di akhir tahun itu sisanya itu hanya 1.200.000. Berarti yang 1.800.000-nya atau selisihnya itu sudah kita gunakan. Oke, di sini pun untuk supplies atau perlengkapan itu ada 2 pendekatan. Ada pendekatan aset dan ada pendekatan beban. Nah, sekarang kita bahas untuk pendekatan aset terlebih dahulu. Saat perusahaan menggunakan pendekatan aset, saat jurnal umumnya, perusahaan mencatat tanggal 3 Novembernya itu mencatat sebagai aset. Supplies di debit, perlengkapan di debit. Kreditnya yaitu cash, karena kita bayar secara tunai, sebesar 3 juta. Nah, di jurnal penyesuaian berarti kalau kita menggunakan pendekatan aset, yang kita cari bebannya berapa? Nah, berarti yang kita cari itu supplies expense-nya atau beban perlengkapannya. Harus bertambah, berarti supplies expense-nya atau beban perlengkapannya bertambah posisinya di debit. Kreditnya itu supplies-nya. Sebesar yang sudah kita gunakan. Yang sudah perusahaan gunakan. Berarti kan di sini 3 juta dikurangi 1.200.000 karena saat di akhir periode itu sisanya 1.200.000, berarti yang 1.800.000-nya sudah kita gunakan atau sudah menjadi beban. Nah, maka di sini supplies expense-nya di debit 1.800.000, kreditnya supplies-nya. Kan awalnya kita punya supplies 3 juta. Terus di sini supplies-nya berkurang karena sudah digunakan sebesar 1.800.000. Gitu. Maka debit supplies expense, kreditnya supplies. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini akhirnya tetap sama. Nanti pasti perlengkapan secara fisik di tanggal 31 Desembernya tetap 1.200.000. Karena kan awalnya supplies 3 juta dikurangi, suppliesnya ini berkurang 1.800.000. Maka harus sama sesuai dengan keadaan fisik yang sebenarnya. Yaitu 1.200.000. Ini kalau pakai pendekatan aset. Kalau kita pakai pendekatan beban di sini, maka saat jurnal umumnya di tanggal 3 November, yaitu kita catat sebagai supplies expense. Supplies expense-nya di debit. Kreditnya yaitu cash, karena kita bayar secara tunai. Jadi, di tanggal 3 Novembernya kita sudah mengakui si supplies-nya ini sebagai expense atau sebagai beban. Nah, di sini supplies expense-nya kita akui sebesar 3 juta. Cash-nya pun keluar 3 juta. Nah, tapi saat kita membuat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2019 atau di akhir periode, nah, berarti kan di sini ada sisa nih. Berarti kan ini yang belum digunakan. Nah, berarti di sini masih menjadi aset kita. Ini 1.200.000 ini bukan beban, masih menjadi aset. Nah, maka kita masukkan asetnya, supplies. Supplies-nya di debit. Kreditnya supplies expense. Supplies-nya berarti kan 1.200.000 karena perlengkapan yang masih adanya 1.200.000 atau yang belum digunakan 1.200.000, maka di sini 1.200.000. Nah, kreditnya yaitu supplies expense, berarti beban perlengkapannya pun berkurang sebesar 1.200.000 karena 1.200.000 ini belum kita gunakan. Otomatis masih menjadi aset kita. Nah, maka saat jurnal penyesuaian, debitnya supplies, kreditnya supplies expense sebesar 1.200.000. Seperti itu.
Nah, di sini ada cara perhitungannya juga, perlengkapan yang masih ada kan berarti 1.200.000. Nah, kalau kita lihat bebannya itu yang seharusnya 1.800.000. Nah, kalau kalian perhatikan antara pendekatan beban dengan pendekatan aset ini sama. Bebannya 1.800.000. Perlengkapan yang masih adanya yaitu 1.200.000. Dari ini dikurangi ini, supplies dikurangi supplies di sini. Nah, di sini pun sama, supplies-nya yaitu 1.200.000. Jadi, kalau pakai pendekatan aset yang kita cari itu bebannya atau yang sudah digunakan, sedangkan kalau pakai pendekatan beban yang kita cari itu asetnya atau yang belum digunakan. Hasilnya tetap sama. Baik itu menggunakan pendekatan aset maupun menggunakan pendekatan beban. Seperti itu. Nah, ini untuk perlengkapan atau supplies. Yang selanjutnya yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Nah, di sini maksudnya penyisihan piutang tak tertagih ini, misal kita atau perusahaan mempunyai hutang 100 juta. Nah, hutang 100 juta ini ada kemungkinan tak tertagihnya. Misal, kemungkinan tidak tertagihnya itu 5 juta. Nah, maka harus kita cadangkan. Supaya nantinya perusahaan mempunyai cadangan atau nantinya bebannya itu tidak terlalu besar saat ternyata piutangnya benar-benar tidak bisa tertagih. Jadi misal kenapa perusahaan melakukan penyisihan piutang tak tertagih nih? Nah, karena seperti yang kita ketahui nih, misal jangankan perusahaan bisa saja pilot, customer-nya bisa saja pilot. Nah, contoh kecilnya itu contohnya seperti kita mempunyai teman mempunyai utang ke kita. Terkadang ada beberapa teman yang memang sulit ditagih gitu. Nah, bisa jadi kan itu juga tidak tertagih. Nah, apalagi perusahaan nih yang nominalnya itu besar. Jadi harus ada penyisihannya atau cadangan kerugian piutangnya. Nah, di sini kita akan bahas. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui saldo piutang yaitu ada 20 juta. Ada saldo piutang nih, berarti di neraca saldo ada piutang sebesar 20 juta. Piutang tak tertagih ditaksir 3% dari total piutang. Berarti 3% ini kemungkinan tidak tertagih. Nah, maka 3% dikali 20 juta. Itulah cadangan kerugiannya atau penyisihan piutang tak tertagihnya. Nah, di sini jurnal untuk tanggal 31 Desember atau akhir periode yaitu bad debt expense, debit, atau beban kerugian piutang, atau beban piutang tak tertagih, debit, bad debt expense, kreditnya allowance for the full account, atau cadangan kerugian piutang tak tertagih, atau cadangan penyisihan piutang tak tertagih. Allowance for the full account sebesar 600.000 sesuai dengan perhitungannya. Tadi di sini 3% taksirannya, maka 3% dikali 20 juta. Seperti itu. Ini untuk penyisihan piutang tak tertagih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ada tambahan. Nah, di sini terkadang di dalam soal itu tidak ada keterangan mengenai jurnal umumnya. Saat kita diminta untuk melakukan atau membuat jurnal penyesuaian, jarang sekali yang ada keterangan mengenai jurnal umumnya. Nah, jadi kita bisa tahu ini pendekatan beban atau pendekatan aset dari mana. Atau kita bisa mengetahui ini pendekatan utang atau ini pendekatan pendapatan dari mana. Nah, kita bisa tahu semua ini bisa kita lihat dari neraca saldonya. Neraca saldo akhir periode. Jadi di sini kita lihatnya dari, kan terkadang di soal itu adanya diketahuinya itu neraca saldo.
Neraca saldo akhir periode 31 Desember. Nah, kita lihatnya di situ. Lihat di neraca saldonya. Kalau misal di neraca saldonya dia catat sebagai prepaid insurance, misal kita lihat dulu nih, ada akun prepaid insurance atau tidak, terus ada angkanya atau tidak. Nah, kalau misal prepaid insurance ada angkanya, maka itu merupakan pendekatan aset. Jadi kalau di neraca saldo sudah dicatat sebagai aset, maka itu pendekatan aset yang kita cari bebannya. Terus kalau misal di neraca saldonya prepaid insurance-nya ada, tapi di sini nominalnya 0. Nah, tapi di bawah, di akun kelima atau di akun kelompok beban, itu ada insurance expense. Nah, ada nominalnya. Maka, itu merupakan, maksudnya itu sudah menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan beban untuk akun insurance expense gitu. Jadi yang kita cari saat itu, saat kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, yang kita cari asetnya gitu. Jadi patokannya selain dari jurnal umum, yaitu dari neraca saldo. Kalian lihat di neraca saldonya, kalau dia dicatat sebagai aset, berarti itu pendekatan aset. Kalau di neraca saldo dicatat sebagai utang, berarti itu pendekatan utang yang kita cari pendapatannya. Kalau misal di aset, pokoknya yang kita cari itu pertama dari aset dulu sama utang dulu. Kalau ada nominalnya, kalau misal prepaid-nya ada nominalnya, berarti itu merupakan pendekatan aset. Tapi kalau nggak ada, kalian lihatnya di akun nomor 4 atau nomor 5, atau pendapatan dan beban. Nah, kalau dicatat sebagai beban, berarti itu menggunakan pendekatan beban yang kita cari aset gitu. Pokoknya kalian patokannya selain jurnal umum, sekali lagi dari neraca saldo. Seperti itu. Oke, ini sudah dijelaskan, berarti sudah selesai materinya. Baik, karena sudah selesai, jadi demikian penjelasan untuk materi jurnal penyesuaian. Semoga bermanfaat dan akan dilanjutkan dengan latihan-latihan yang ada di buku laboratorium agar lebih paham mengenai pembahasan jurnal penyesuaian. Terima kasih.